mata kuliah yaitu Profil Pelajar Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil yaitu apa itu Profil Pelajar Pancasila, elemen dan kuncinya. Nah, apa itu Profil Pelajar Pancasila? Profil Pelajar Pancasila itu pada dasarnya adalah gambaran ideal dari pelajar Indonesia. Artinya, pelajar Indonesia itu diharapkan punya kemampuan global, bisa bersaing secara internasional, tetapi tetap berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi, bukan cuma pintar secara akademik, tapi juga punya akhlak yang baik, peduli sesama orang, dan tetap cinta tanah air. Nah, gimana sih caranya profil pelajar Pancasila ini diterapkan di sekolah? Yang pertama, bisa integrasi ke kurikulum merdeka. Artinya, nilai-nilai profil para pelajar Pancasila dimasukkan langsung ke dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Lewat proyek-proyek yang temanya sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, siswa bisa belajar langsung melalui pengalaman nyata. Yang ketiga, peran guru dan sekolah. Guru dan sekolah punya peran yang penting untuk membimbing, memberi teladan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter siswa. Lalu yang keempat, kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat. Nggak cukup hanya di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat juga harus ikut serta pembentukan karakter supaya berjalan maksimal. Yang kelima, evaluasi dan monitoring. Semua kegiatan ini harus dievaluasi secara rutin supaya bisa tahu apa yang sudah berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu apa aja sih 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia harus punya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik. Cara mengembangkannya bisa lewat membiasakan ibadah di sekolah, menggabungkan nilai agama dalam pelajaran, guru dan orang tua memberi contoh nyata dalam keseharian. Lingkungan sekolah juga harus mendukung nilai-nilai akhlak, gunakan media digital untuk sebar kebaikan. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar harus bisa hidup berdampingan dan menghargai perbedaan budaya. Caranya yaitu belajar budaya lain dan tetap bangga sama budaya diri sendiri, bisa komunikasi sama orang dari latar belakang berbeda. Lalu punya rasa tanggung jawab setelah mengalami keberagaman. Yang ketiga, itu mandiri. Pelajar yang mandiri bisa dikenal diri sendiri, mengatur, dan bertanggung jawab. Cara membaginya bagaimana? Yaitu kenali kekuatan dan kelemahan diri, dikasih kepercayaan dan tanggung jawab. Dapat feedback yang membangun dari guru, lingkungan untuk jadi mandiri. Yang keempat, itu gotong royong. Pelajar diajak buat kerjasama dan peduli sesama. Nilai kuncinya itu kolaborasi dalam tugas, peka dan peduli sesama teman, mau berbagi ilmu, waktu, tenaga. Yang kelima, berpikir kritis. Pelajar yang kritis tidak suka bantah, tapi bisa menganalisis, mengevaluasi informasi. Caranya yaitu belajar nyari proses dan info yang benar. Belajar buat evaluasi pemikiran sendiri, nggak langsung percaya secara info, tapi cek dulu kebenarannya. Yang keenam, kreatif. Pelajar harus bisa punya ide-ide baru dan solusi unik buat masalahnya. Caranya, coba hasilkan ide orisinil, bikin karya atau tindakan yang punya nilai, belajar fleksibel, kalau nemu masalah, nyari banyak alternatif. Nah, jadi penjelasan ini kita simpulkan kalau profil pelajar Pancasila itu bukan cuma sekedar teori, tapi jadi tujuan nyata yang harus dicapai semua pelajar di Indonesia. Tujuannya supaya kita bisa tumbuh jadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila. Dan untuk mewujudkannya itu butuh kerja sama semua pihak, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, biar nilai-nilai baik ini bisa benar-benar hidup dalam kehidupan
itu dia penjelasan lengkap tentang profil pelajar Pancasila. Semoga teman-teman makin paham dan bisa jadi pelajar yang bukan cuma pintar tapi juga punya nilai dan